Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karya ilmiah. Dengan dosen pengampu Ibu Lia Febrina, SSM Hum, Universitas Dharma Andalas. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu 1 Febri Ulanda dengan nomor BP 201800003 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian. Kedua, Dina Khairina dengan nomor BP 201800007 dengan jurusan Teknologi Industri Pertanian. 3. Rozatul Iksan dengan nomor BP 2018006 dengan jurusan Teknologi Industri Pertanian. Dan yang keempat, Iksan Mustafa dengan nomor BP 2025003 dari jurusan Teknik Mesin. Definisi karya ilmiah. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperolehnya melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain. Definisi lain menyatakan bahwa karya tulis ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang didasarkan pada pengkajian atau penelitian ilmiah yang ditulis secara sistematis menggunakan bahasa prinsip-prinsip ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua, artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatannya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan, jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Karya semi ilmiah. Karangan semi ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan dan penulisannya semi formal. Jenis-jenis karangan semi ilmiah. Yang pertama, editorial. Editorial adalah salah satu rubrik khusus yang ada pada media cetak, yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap suatu isu yang tengah terjadi di masyarakat. Penentuan topik dan penulisan editorial biasanya dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pihak media masa tersebut. Yang kedua, resensi. Resensi adalah ulasan buku, film, lagu, dan album musik yang dimana semuanya diulas mulai dari kelebihan hingga kekurangannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh kualitas buku, film, lagu, ataupun album musik tersebut. Resensi juga menjadi sarana untuk memberikan masukan bagi para penulis buku, pembuat film, pencipta lagu, dan para musisi yang membuat album musik. Yang ketiga, opini. Opini adalah karangan yang berisi pendapat subjektif seseorang terhadap peristiwa atau isu yang diperkuat dengan fakta dan data. Opini bisa dijumpai pada rubrik khusus yang disediakan media cetak dan media daring atau online. Karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan tidak terlalu formal. Jenis-jenis karya non-ilmiah. 1. Puisi. Puisi merupakan suatu bentuk sastra yang menggunakan kualitas bahasa yang estetis dan seringkali berirama untuk membangkitkan makna tersirat dan untuk menggantikan makna yang nyata yang biasa-biasa saja, maksudnya makna tersurat. 2. Novel.
Novel adalah karya fiksi naratif yang relatif panjang, biasanya ditulis dalam bentuk prosa dan diterbitkan sebagai buku. 3. Drama. Dalam karya sastra, drama adalah penggambaran peristiwa fiksi atau non-fiksi melalui dialog yang tertulis. Drama dapat ditampilkan di atas panggung, di film, atau di radio. Selanjutnya, contoh karya ilmiah, makalah upaya mencegah bencana longsor. Contoh yang selanjutnya, karya semi ilmiah, resensi novel. Contoh yang selanjutnya, karya non-ilmiah, Aku, Kamu, Samudra, dan Bintang-bintang. Perbedaan antara karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah. Perbedaan struktur sajian, karya ilmiah ketat berisi pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Karya semi-ilmiah tidak ketat. Karya non-ilmiah tidak ketat. Perbedaan gaya bahasa, karya ilmiah impersonal, karya semi-ilmiah formal dan populer, karya non-ilmiah konotatif dan populer. Perbedaan bahasa, karya ilmiah bahasa yang baku, karya semi-ilmiah bahasa konkret, karya non-ilmiah bahasa sehari-hari. Perbedaan dituliskan berdasarkan karya ilmiah, fakta yang sudah diteliti, karya semi-ilmiah, fakta yang disimpulkan subjektif, karya non-ilmiah imajinatif. Perbedaan sikap penulis, karya ilmiah objektif, karya semi-ilmiah mementingkan diri penulis, karya non-ilmiah tanpa bukti. Perbedaan usulan bersifat, karya ilmiah argumentatif, karya semi-ilmiah argumentatif dan persuasif, karya non-ilmiah imajinatif. Persamaan karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah. Persamaannya yaitu dalam sebuah karya ilmiah, karya semi-ilmiah maupun karya non-ilmiah, penulisannya harus menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar. Terima kasih.